Bapak Istianus STMM. Moderator kita pada siang hari ini adalah Bapak Andreas Alsantriata. Waktu kita sekitar jam 12 lebih bisa. Fleksibel saja, menyesuaikan kondisinya. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Kalau ada Pastor Pras yang jawab ini kan pasti bersemangat. Untuk menyingkat waktu, Pak Sekda, kita langsung saja. Tapi pertama-tama, ya mungkin yang dari Kabupaten Bengkayang ini bisa tunjuk tangan semua. Siap. Pasti kenal dengan Pak Sekda kan. Tapi yang dari kabupaten lain mungkin kami perkenalkan Pak. Izin memperkenalkan Bapak. Yang pertama nama Justinus STMM, NIP 1969 1116 200003 1004. Tempat tanggal lahir Barangan. 16 tanggal 16 bulan 11 tahun 1969. Sama Lantan. Pangkat golongan pembina utama muda 4C. Barangat. Alamat Monterado, RT 004 RW 001 Desa Monterado, Kabupaten Bengkayang. Telepon 0 Barangan itu kan Monterado batas antara sama Lantan. 5323785. Jabatan Sekda Dia itu Bengkayang. batas antara Capkala. Alamat kantor di Jalan dengan Gunawan Semelantan, tapi dia Bengkayang, masuk Kalimantan Monterado. Barat. Pendidikan terakhir Magister Manajemen. 69. Nanti akan menyampaikan materi Bro, terkait minta air bro, sinergitas, air putih. Tuh, pemerintah dekat Bapak itu, daerah Bro. ya. Jadi sebelum Bapak menyampaikan materi nanti, jadi peserta kita ini sekitar 70 orang. Itu makasih bro. separuh dari setakat negeri Pontianak, dosen, ada pendik, kemudian dosen ini ada beberapa pastor, ada Pak Ketua, ada Wakil Ketua, pastor, ada Ketua Senat, dan dari kabupaten kota itu ada Kasigara dan guru agama dan staf. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Sekda untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bapak Andreas selaku moderator. Menurutmu? Selamat siang Pak ya. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacurami Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Yang saya hormati Ketua Setakat Negeri Pontianak Bapak Dr. Alfil Sunarso. Yang kami hormati Pastor Dr. Mayong Kabusim selaku Ketua Senat, dan beliau ini menjadi ASN ya, menurut saya. P3K. Ini luar biasa nih. Pastor Michael DP Kaprodi, Pastor Pras CDD dosen setakat, dan Pastor Gilan CP dosen luar biasa. Dan jadi saya mendapat informasi para imam ini luar biasa sekarang di Indonesia, di Kalbar bisa menjadi bagian dari pegawai Republik Indonesia. Mantap. ASN itu terdiri dari CPNS dan P3K. Ya. Sebenarnya sinergitasnya sudah selesai nih. Ya Pastor, sudah selesai sebenarnya sinergitasnya. Wakil Ketua 2 yang saya hormati Bapak Martinus, Wakil Ketua 3 Bapak Lukas, Kepala Seksi, Ekonomi akuntansi, para penyelenggara, penyuluh, pengawas, guru beserta staf Kemenak se-Kabupaten Kota,
Kepala SMAK Kabupaten Bengkayang dan Tayan bisa diskusi untuk SMAK ini. Kalau itu sih payah, Didiskusikan. jangan dilihat. Dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Bapak, saya berdiri nih. Kebiasaan guru dulu. Oke, kebiasa. Mungkin pertama-tama Pak, mohon maaf, ini mungkin bukan, saya lebih senang nanti kita diskusi. Bukan saya ada via telepon dengan Bapak Ketua, saya senang Pak. Saya senang nanti bisa berbagi. Kalau materi mungkin Bapak Ibu sudah khatam. Kalau Al-Quran itu sudah khatam, ini sudah selesai. Mungkin kita nanti sharing, mungkin ada beberapa yang bisa kami lakukan di tengah, mungkin pernah badai di kami, terus ada beberapa staf itu kita suruh jadi bendahara pun tidak mau. Ya. Nah, nanti mungkin ada beberapa yang kita diskusikan, dan saya kemarin sempat diskusi via telepon dengan Pak Ketua ini. Kalau bisa ini tahap awal untuk diskusi dan bisa ambil peran setakatnya untuk diskusi yang lebih besar di tingkat nasional. Oh, mantap. Jadi bahan ini bisa dirumuskan tapi di tingkat nasional. Baik, saya ada satu foto dengan Pak Kardinal kemarin juga sebagai pemangkat, saya hadir. Biasa Pak Bupati ini kalau dia tidak hadir dia minta saya, tidak tahu apakah karena saya Katolik, terus dia mungkin tidak mau kasih asisten, tidak mau kasih kabak. Ya. Jadi ini pada saat dinya rokok, ya Pastor, Bisa pada saat jadi dinya bupati rokok, Bengkayang. saya mewakili beliau. Ada beberapa kabupaten kota kemarin Landak, Bengkayang dan Singkawang, kita diminta wakili kata sambutan. Katolik, Saya mau tunjukkan Kristen, Bapak Uskup ini Beda- sudah beda-beda menjalankan gitu. apa? Baru isi. Sinergitas sebenarnya. pokoknya Katolik, Ini selesai yang Kristen, keduanya Islam gitu nih. dia. Ya, sinergitas Dia kalau pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Ya, kehadiran kami lah seperti harus itu. Selaku aparat pemerintah. wakilnya Islam. Lanjut. Enggak apa. Mungkin saya kasih gambaran visi misi kami di Kabupaten Bengkayang. Ini ada road map-nya. Ya. Di sini ada visi misi Kabupaten Bengkayang. Terus pengadaan sumber daya manusia yang efektif. Ini ada visi misi Kabupaten Bengkayang terkait dengan visi misi ini yang berkaitan dengan menjawab pengadaan sumber daya manusia yang efektif. Dan ini harus ada sinkronisasi kebutuhan dan pengadaan supaya tercipta sinergi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Sampai dengan setakat ini sudah ada MOU kemarin. Pasti pensiun Tapi saya kepala masih dinas. Soal merasa bapak saya berdosa. jawab, nanti kalau saya tinggalkan ini siapa yang Berdosa urus, Pak? belum dilaksanakan karena kami yang bapak saya memang utang yang KSW itu belasan miliar Pak. Itu baru kita tuntaskan. Sebenarnya rencana kami, janji kami tahun ini. kalau bagi itu bukan Jadi ada aneh. kebijakan Bapak Bupati itu mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang di dalam termasuk setakat itu bisa kita libatkan ke depan. Tapi mohon Pastor berdoa itu, Pastor berdoa juga nanti. Tidak punya loyalitas. Pastor Wayangnya mohon berdoa nanti. Lanjut. Tahu tidak bapak saya? Kegiatan undang orang 30 yang diundang terus. Nah, ini visi misi kami, Kabupaten Bengkayang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing, ditopang pemerintah bersih dan terbuka. Harus datang 30. Ini saya senang kemarin ada diundang untuk gambaran kita. Ini ada dari Aneh kan? Tapi ini memang pengurus dari jangan GKE, dulu kan penataan harus dibagi gelondong. pengurus pusatnya lah ini ada di gereja GKE peresmian. Nah, kalau kita di Bengkayang ini, Intinya kan jangankan yang kita Katolik yang mayoritas, yang muda itu pun kita berikan apa? Dukungan anggaran desa kehadiran seperti ini. Ini sawit. pengurus majelis di Kalteng, pengurus pusatnya. Sebagian wakil Pendeta Satria, ketua. ini ada di desa di Nah, Cihandu. wakil ketua PDP bagian apa? Ya, kita pemerintah bukan hanya yang di Katolik, Dia tetap yang Kristen, berorganisasi. yang Islam, bahkan yang Dia Buddha pertama juga kita mau apa disuruh Nasdem, bantu saya untuk suruh dalam PDP ini. kaitan dengan guru, pembinaan iman dan Jadi seterusnya. penasihat ada. Lanjut, Kalau pensiun dah. ini mungkin misi kami, saya mungkin sekilas saja Pak. Kan ada ide. Yang jelas kita sama-sama mewujudkan sumber daya manusia, ya.
Mungkin nanti tidak saya bacakan. Lucu-lucu kan di PDIP. Yang poin kita adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius. Jadi kalau Kemenag ini selain dia guru-guru untuk pembina, selain dia guru, dia untuk pembina apa? Iman. Jadi kami kalau di misi bupati itu memang di misi pertama malah untuk menjawab visi tadi. Makanya kami juga konsen untuk pembinaan seperti ini. Lanjut. Manis. Mungkin saya mau cerita sedikit Pak. Mungkin nanti bisa sharing yang kaitan bisa menjawab yang P3K. Kami tahun lalu ada rakor di Bali. Itu diminta menyelesaikan P3K itu di tahun 2024. Tapi ada aturan menteri, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% disanksi. Pilihan yang berat sebenarnya. Jadi pada saat saya menjadi kepala keuangan, saya dipanggil Pak Bupati. Pak, dia bilang sisa duit ada berapa? Saya sampaikan ke beliau sisa duitnya ada 22 miliar. Bapak mau bangun jalan? Saya kan nanti menjadi guru penyuluh di sana. Saya mau menyelesaikan yang P3K ini. Biar saya dianggap nggak bangun, tapi saya mikirkan yang apa? Praktek anak-anak. Nasib orang lain yang belum selesai. Ada dua pilihan Pak, kita ambil berat. Meskipun banyak orang yang protes, defisit ini udahlah, pokoknya nasib orang yang banyak ini itu bisa selesai. Dan saya pada saat memberikan pengarahan itu ada istri guru saya di Nyarokop itu baru mau apa? Baru mau diangkat jadi P3K. Terus saya sebut bahwa ada itu juga. Terus saya pikir ini guru saya di Nyarokop dulu nih, guru SMA dia ngajar akuntansi. Kita terharu juga masih bisa Pak dia diangkat. Kalau tidak diangkat selesai juga. Kalau kita tidak tangani seperti ini, mulai pengadaannya juga tidak selesai. Dan di kami ini kemarin begitu habis kejadian, mental pegawai ini turun, Pastor. Saya pengalaman waktu di Kepala BPKAD itu di Keuangan Pendapatan, disuruh bendara tidak mau Pak. Tidak diantar. Disuruh bendara yang ada honornya, ada mungkin matanya bisa apa, ada dolar-dolarnya di sini tidak mau. 2-3 orang tidak mau. Saking takutnya. Terus data kita itu ibarat pegawai waktu itu rumahnya ada, tapi kamar dan kuncinya tidak ada, nggak bisa masuk kamar karena tidak ada kunci. Artinya anjab sama ABK-nya tidak dibuat. Begitu saya sekda kemarin, saya minta asisten 3 yang punya kepala BKPSDM, portal, OPD, lembur. Buatkan rumahnya. Dan kita kemarin puji Tuhan untuk di Kalbar itu salah satu yang terbaik untuk di regional BKN regional 5. Artinya yang seperti kami lakukan contoh kecil seperti ini, saya berharap ini pertemuan pertama dan bukan terakhir, bisa dalam skala besar. Ada semacam asistensi. Saya pada saat pelaksanaan seperti ini datangi keluarga, garang. Dia mau lihat rumah saya, mungkin dia pikir saya dari mewah. Ya. Saya bilang kayak gini lah rumah dinas saya. Loh, kamu kan sekda gini. Ya mungkin karena udah biasa di Nyarongkop, Pastor udah biasa lah, makan bubur makan apa udah biasa lah. Ya. Saya dulu angkatannya Pastor Monsinyur yang di Banjarmasin. Victor. Angkatannya Pastor Anton. Jadi kami lakukan itu Pak, berat memang. Jadi rumahnya kita buatkan, kita ajukan. Dan termasuk yang kami ajukan itu, ini masih bisa sisa kami. Cuma nanti saya lebih senang kita diskusi Pak. Forum ini bisa disampaikan ke pusat bahwa inilah rumusan kita. Bisa dibuat telah staf untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Ini sudah. Ini kita pandu Pak. Ini kita pandu. Ini kita pandu. Saya hadir kemarin. Ini yang honor-honor udah lama nih. Udah lama sekali nih. Ini bahkan mungkin tinggal nggak tahu ini udah berapa tahun nih. Nggak selesai.
Bahkan keluarganya ada yang jadi sekda udah pensiun, Masa mau minta nggak bisa apa kemarin, sertifikasi nggak untuk bisa kita, kan? P3K. Kalau saya enggak, Dan ini benar-benar kita bantu, kita motivasi, kita kawal sedemikian rupa supaya mereka bisa apa, lulus ke depannya. lalu bagaimana Ini sudah yang lawan di praktek kita, coba gambarnya lagi lanjut. bilang minta penghentian sertifikasi. Nanti Bapak, saya senang kita diskusi Pak. Jadi saya lebih senang nanti kita diskusi saja. 2 minggu sebelum Ini formasi kita 2024. hasilnya. Ini guru, Bapak lihat guru Katoliknya berapa? Semua prosedur enggak ada yang langgar. Berapa Pak? Ternyata dia kok 8. dia bisa ngajar siang di sekolah. Katanya tadi Katanya. mayoritas Katolik di Bungkayang. Hampir 35% lah Katolik di Bungkayang. Kristen sekitar ya 25%. Islam itu sekitar ya hampir 30% 30 sekarang. ya, nomor 2. Hampir 35. Ya. Nomor 1 tetap Makin Katolik. bertambah sepertinya jumlahnya. Ya karena dia kan banyak anak. Nanti kita diskusi Pak ya, saya lanjut dulu. Transmigrasi. Kenapa gini nih Pak? Kan ada Dulu dia memang- bupatinya mungkin Katolik, 35. sekdanya Katolik, Kristen mungkin ada juga. pejabat-pejabat kita seperti malah kita kurang. Ya. Kurang ini memang yang honor di kita ini, memang dikit Pak, yang untuk P3K-nya. Absennya terpenuhi Pak. Saya bilang, Yang di sekolah negeri itu kurang. kalau Bapak masih belum Karena mungkin dulu kita nih mungkin masih pengaruh apa di gereja ini kan mandiri. Ya mungkin masih tidak peduli seperti itu. Dan dulu lembaga penyelenggara untuk pendidikan, ada pengaduan stok kita. untuk mencetak guru atau mungkin penyuluh itu masih kurang. Saya ingat awal saya pindah ke Bungkayang itu ada pembukaan guru agama. Yang daftar itu siapa Bapak Ibu? Para prater yang ditabiskan menjadi apa? Imam. Karena waktu itu jasanya masih cek pakai. Dan saya sempat ngantar alumni adik kelas itu ketemu Pak Paulus Anwardi almarhum. Kebetulan beliau kepala sekolah dulu di SMK Nyerokok dan dia peduli. Dia cari Pak. Itu sekitar tahun 2008 2009. Nyari lulusan supaya memenuhi apa? Formasi. Nah, sekarang masih ada. Tapi kendala kita tadi seperti itu. Ya. Dulu lembaga yang honor dikit, malah banyak teman-teman lain. Begitu mau diangkat susah. Tapi tadi ada satu solusi. Kalau memang tidak seperti ini, nanti bisa bahan kita melalui PPG ya. Ya, melalui PPG. Mungkin dari rumusan ini, dari perguruan tinggi ini, mungkin bisa diarahkan ke sana dan nanti suatu saat mungkin bisa dibuat diskusi yang lebih besar dan dilakukan asistensi. Yang asistensi yang penting Pak. Sudah lanjut. Nah, ini tadi Pak, guru agama kita, guru agamanya hanya berapa? 12%. Jumlah kita 35 Pak. Tidak sesuai. Ya. Dan mungkin Bengkayang yang satu-satunya dorong kalau ada hibah, terus dorong mulai apa banyaknya paroki seperti itu. Ini tantangan kita juga lah kami di Bengkayang. Lanjut. Ini berdasarkan data nih. Ini tadi mungkin saya tidak perlu jelaskan detail. Ini ada kriteria P3K untuk jabatan fungsional guru. Ini formasinya seperti ini, formasi khusus, ada pelamar prioritas, guru X tenaga honorer kategori 2, guru non aparatur sipil negara non ASN. Terus ini yang jadi kalau memang mau ke depan kita buat apa? Lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mungkin ini bisa Pak. Coba kita dorong yang untuk apa? PPG. Lanjut. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi. Lanjut. PPG tidak perlu saya jelaskan. Mekanisme mungkin nanti bisa kita baca ada seperti ini Pak. Kalau memang tadi kan pelamar prioritas ketentuan pemerintah nih Pak, sampai memang lulusan PPG. Mungkin solusinya bisa di sini. Kemarin yang ada rumit Pak. Saya kemarin ada yang apa yang pindah kemarin sampai
main ngancam apa kemarin guru apa tuh? Hah? Istri saja belum pindah nih. Bayangkan Pak, guru garis depan itu. Sekali saya tanya rupanya di pusat sana Pak ngomong Pak ya, di pusat itu punya ada keluarga-keluarga pejabat. Prosesnya guru baru dapat dari sana dapat izin, dia bilang udah dapat Pak. Bayangkan Pak, dia hubungi itu pejabat-pejabat eselon 2 atau hubungi kita. Dan dengan penuh ancaman. Saya terakhir kencang juga ngomong, saya pikir ya udah kita bantu, kalau tidak terima kasih. Dia tidak kenal saya mungkin, pertemuan Pak, makasih ya saya minta maaf. Saya pikir ini pejabat tinggi, integritasnya kok ada sama sekali. Dia tahu aturan, saya bilang itu guru garis depan Pak. Formasi pusat yang kami tidak boleh ubah. Ini apa intinya permasalahan kita Pak. Ya, rumitnya ya bukan guru pun seperti itu. Tapi kemarin kita cari ini karena istrinya meninggal gini, ya udahlah. Ya. Lanjut. Ini yang alur pengadaan kami mungkin yang kami lakukan Pak kemarin seperti ini. Jadi nanti yang kaitan guru termasuk permasalahan tadi mungkin bisa seperti ini dilakukan Pak. Ya. Jadi nanti bisa semacam asistensi dari SMK ini bisa dari teman-teman dari Kemenak seluruh kabupaten kota, ya ini bisa dilakukan, ya bisa dilakukan. Dan puji Tuhan ini kan juga katanya saya dapat informasi Pak Wakil Gubernur yang baru yang belum dilantik kemarin kasih apa? Materi Pak, materi bisa sounding ke pusat. Mungkin kalau ada beberapa yang kaitan mungkin kalau ada dak non fisik bisa dilakukan untuk asistensi seperti ini. Ini contoh kecil aja lah Pak. Ini contoh kecil, mudah-mudahan bisa diikuti. Dan kami puji Tuhan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting kemarin 2 tahun dia honor berturut-turut. Dia mau bawa nama agama apapun, mau bawa apa kendaraannya saya nggak mau. Yang penting 2 tahun dia berturut-turut sudah. Cuma tadi kan kalau yang guru-guru kita ini kan tak masuk nih. Selesai lagi nih bisa sampai setakat ini berubah menjadi Universitas Katolik Negeri. Pastor Mayong ya. Mungkin nggak selesai juga. Mungkin tadi PPG mungkin bisa salah satu apa solusi atau minta cara lah. Bisa kalau dikomunikasikan pusat ini masih mau juga Pak. Ya. Karena itu kebutuhan, argumentasinya jelas. Kebutuhannya jelas. Lanjut. Saya jelaskan ya. Ini kami buat jadwal asistensi seperti ini. Saya beberapa kali hadir. Diajari ini biar pakai ada yang nggak bisa pakai oleh apa? Komputer. Jadi kasihan. Sebenarnya Gus Miftah itu Lanjut. bagus. Ini kan mau Dokumentasi lanjut saja Pak. staf khusus ini nih, melayani keagamaan. Dilanjut. Iya, bagus orang. Ini nanti pengadaan, saya pikir ada prosesnya seperti ini, tidak perlu saya jelaskan. Yang paling penting sinkronisasi, sehingga nanti ada sinergi ini Pak yang paling penting. Dan kalau ada data, bolehlah kami di pemerintah daerah ini yang merupakan kewenangan kami, guru SD dan guru SMP, itu sampaikan ke kami juga Pak. Atau nanti kita minta dari Kemenak ini aktif, ya tembuskan aja ke kita Pak. Atau kalau memang ada kegiatan apa, mungkin di Pemda kalau memang mau diundang kita libatkan. Kalau sekarang kan sepertinya kayak berdiri sendiri, ya kayak berdiri sendiri. Yang kiri mungkin dianggap Kemenak, yang satu juga dianggap dari apa Kementerian Pendidikan Nasional seperti itu. Jadi intinya kan kita nanti kerjasama Pak supaya ada sinergi ini antara lembaga ini dengan pengembangan sumber daya tadi kaitan untuk sinkronisasi kebutuhan dan pengadaan. Dan sekarang pemerintah ini mulai dari perencanaannya yang paling penting, ya paling penting. Lanjut. Ini mungkin ada beberapa kegiatan saya mungkin tidak perlu jelaskan ini. Lanjut. Kepala Dinas
Tadi sudah kebutuhan pengadaan. Pakai provinsi dulu. Ya. Pindah. Memang harus ada sinkronisasi. Juara satu gitu ya. Dan ini membutuhkan sinergitas kerjasama kita supaya ada nilai yang lebih baik, bukan pada capaian ini tapi capaian yang lebih besar. Buktinya kami kemarin Pak, tadi saya cerita datangi ada keluarga Garang juga. Ngomongnya dia kencang, suaminya juga kencang, udah pensiun. Adik ini sekda, ini dia bilang, ini adikmu honor, dia harus kau bantu meluluskan. Bayangkan zaman now kayak gini Pak, suruh kita meluluskan anaknya. Saya kemarin tes tuh anak adik, satu lulus, satu nggak lulus. Nggak bisa sekarang Pak. Kan bisa dia bilang sistemnya di ini. Gimana caranya jampi-jampi sistemnya? Saya aja waktu ngawasi yang tes kemarin di Bujita, hanya 5 menit boleh masuk di dalam. Liftnya aja disegel, bukanya sama-sama dengan saya. Ya. Ada yang terlambat dari daerah, dia pikir bisa masuk. Dari pusatnya dia nggak bisa lagi cepat. Begitu masuk, nggak ada nomornya lagi, hilang. Ya. Jadi sekarang ini memang zamannya sudah berubah. Ya perlu persiapan memang. Siap. Lanjut. Kalau terlambat, tak bisa gitu. Berapa menit? Mungkin tidak perlu juga saya jelaskan kenapa ini penting sinkronisasi. Saya pikir sudah. Lanjut saja. Tantangan kita mungkin kita diskusikan nanti Pak. Saya sedang diskusi termasuk nanti yang Santibuana Pak. Saya dapat kemarin ada yang mana Santibuana Santibuana pula. Semak Pak, yang Semak Bengkayang. Oh. Mana Semak? Yang paling belakang itu Pak. Saya dulu kenal dengan Pak Mui itu. Pak Mui. Saya pikir Semak ini selesai kemarin. Tapi itu diskusi kita Pastor. Saya pikir selesai. Terus ada yang ngomong Pak tanahnya itu belum selesai. Saya panggil kabak saya. Saya kemarin juga kedatangan dari yang teman-teman yang Muslim. Kebetulan dia dari Montrano sana. Kalau saya dulu lainnya saya dari yang sana. Malah dia mau bangun apa? SMK. Dia mau bangun pesantren di Montrano. Nah, sedangkan kita yang Semak aja belum selesai. Coba kita aktif Pak nanti. Kalau memang tanahnya itu memang tanah Pemda harus dihibahkan, kita proses Pak. Mau negeri atau swasta Pak? Kira-kira mau negeri atau mau swasta? Negeri. Doanya mudah-mudahan terjawab ya Pastor. Kalau mau cepat, boleh Pak dikomunikasi. Bila perlu kalau udah selesai besok kita ketemu jangan di ruangan besok. Siap. Enggak Pak, jangankan Bapak Pak, orang lain kita bantu. Kita ini punya tanggung jawab apa? Moral Pak. Malu kita kalau tidak selesai. Apa Pak? Tapi Yesus tidak bedakan juga sih Pak. Serius saya Pak? Saya serius. Nanti kita cepat selesaikan Pak. Kemarin kita ada yang bantu di samping gereja Katolik itu Pastor. Dibangun Tanahnya dikit. Dulu dari Kementerian Keuangan tidak menyerahkan tanah pojok. Terusnya dia minta tanah untuk karena Bengkayang kemarin kan diresmikan PLBN Pak, PLB ya. PLBN dia minta untuk pembuatan paspor. Dia minta ada satu di Gagoi Babang. Begitu dia minta, instansi lain minta di pinggir jalan juga tanah kita nih. Saya bilang Pak Bupati jangan kasih dulu, tidak selesai dia kasih yang di depan. Itu Pastor, itu zaman saya waktu masih camat Gagoi Babang itu tidak selesai. Ini baru selesai yang di Gagoi itu, yang ada perumahan departemen keuangan. Udah kok kasih. Saya bilang Pak Bupati tidak usah teken dulu yang lain, tuntaskan dulu itu baru dituntaskan yang lain diminta yang lain baru kita kasih. Ini kemarin selesai. Ya senanglah pastornya, termasuk yang di Montrado itu luar biasa lah dia kan, seperti itu bisa dibangun kembali. Baik lanjut, sebentar. Saya nggak baca tantangan ya, saya hanya mau cerita. Saya ini kemarin teman-teman yang Kristen ini salah satu anaknya dokter ini
Kalau ada yang di Bungkayang tuh namanya Nggak dokter bahaya. Dokter Benny, Ya, ya, orang punya jadi Dokter Benny, personil. pendeta. Ini Yayasan Abdi Agape ya. Pendeta Daud ada 2-3 hari lalu udah ke saya tuh ke ruangan. Ini kalau nggak salah saya dari Taiwan. Ini ada peresmian gereja di Palayo tuh Pak. Misi Kristen. Dia bangun gereja. Jadi katanya yang di Taiwan itu kayak persis kayak orang-orang Dayak lah. Ya. Mereka misinya ke sana. Artinya teman-teman yang Kristen ini cepat ini geraknya Pak. Termasuk tadi. Kita nih mungkin karena sistem model doanya teduh, itu ya pastor Katolik itu nih. Apalagi pada saat ekaristi dan konsekrasi, pokoknya biar Tuhan lah bekerja melalui Roh Kudus. Maksud saya, kita mulai berubah Pak, kita yang mulai aktif. Saya melihat ini luar biasa. Saya maaf Pak, ini sampai diajaknya ke udah 3 kali dia ngomong ke saya kemarin ketemu. Pak Sekda dia bilang, kita ke Taiwan. Saya kirim arti dadai. Pendeta Daud yang Agape. Oh iya. Ini punya dia nih. Terus kemarin ada Pak Erani itu yang mau berangkat dengan dia ke Taiwan. Nah, lembaga pendidikan juga mereka siapkan. Ini orang dari Taiwan kan. Terus satu tadi yang GKE. Saya tidak ceritalah tantangan ini yang kita diskusikan saja. Terus lanjut. Ini lanjut saja. Tadi kan sudah. Ini langkah dari analisis kebutuhan, perencanaan pengadaan, ya. Ada pemetaan di sini, ada perencanaan pengadaan, ada pengangkatan seluruh perangkat penempatan, ada seleksi dan rekrutmen. Saya pikir ini biasa lah, ya. Seleksi dulu. Mungkin tahapan ini kalau di dekan standar lah. Standar tadi kita lihat analisis kebutuhan sudah enggak? Mungkin pada saat diskusi ini boleh dianalisis kebutuhannya. Tadi informasinya tahu-tahu kita nih kadang-kadang saya baca yang berita tahun berapa tuh Pastor? Tahun 2021 ya. Yang ribut yang dijawab Pak Gubernur lama. Terus kemenangnya juga jawab kayak apa? Kayak gayung bersambut ya. Bukan kewenangan, bukan apa segala macam. Dan 2021 ya. Iya, tahu-tahu nol. Nah, kita suka kebakaran jenggot setelah itu. Kalau udah proses ya susah. Mungkin tetap harus dari proses apa awal. Sudah, ini sudah. Lanjut. Birokrasi ini mainnya. Saya pikir lanjut saja lah. Lalu kalau tak pakai Beliau data sekarang ya komunikasi sekolah susah. kegiatan dia peduli. Tadi sudah kebijakan, anggaran, kualifikasi. Yang penting mungkin Pak. Bila perlu, kalau memang diperlukan semacam apa? Jadi pusat pelatihan PPG gimana lah caranya? Kalau di Institut Santi Buana itu bisa kita dukung Pak. Makanya kemarin ada nilainya bisa naik dia. Rupanya kalau dia kerjasama satu dengan Pemda itu sekitar setara dengan 10 perusahaan nilainya. Kurang lebih seperti itu. Dia ada tech center, ada macam-macam ya. Mungkin bisa coba mereka bedakan ini. PPG-nya dari Universitas Katolik Negeri Pontianak, jadi universitas setakat lah. Maka tadi saya tanya, ini juga banyak udah yang pastor-pastor yang mau guru besar apa dalam proses, termasuk beliau ini. Saya pikir kalau udah punya, udah layak lah. Ya. Wah, agak berani dikit kayak teman-teman nanti berani dia. Saya pikir gerejanya nih luar biasa dari di pedalaman bahkan masuk ke dalam itu. Ya. Terus lanjut, ini standar saja lah saya pikir peran pemerintah. Pemerintah tetap yang menyiapkan kebijakan dan regulasi. Ya, ini terkait mungkin nanti ada pengadaan dan seterusnya. Nah ini saya sudah baca 2025 ini diserahkan ke daerah. Jadi yang P3K Bu ya, yang P3K itu mau diserahkan ke daerah. Saya curiganya gini Pak. Kalau sekarang tuh Bapak Ibu mungkin ngerasa, kalau dulu kita masih ada silpa duitnya. Sekarang dibuatnya ada DAK fisik, DAK non fisik, DAO SG, DAO yang sudah ditentukan penggunaannya,
Terus ada sekarang di luar itu ditandai lagi, ada penandaan. Contoh dari DBA sawit misalnya, dia hanya boleh ini, boleh ini, boleh. Nah, itu. Atau mungkin nanti suatu saat kami ada yang berkaitan dengan pendidikan, pembinaan iman, mungkin Kemenak bisa sampaikan. Karena sekarang sudah ada arahnya ke sana, Pak. Jadi tidak seperti dulu lagi. Dan pemerintah ini kayaknya dengan kebijakan fiskal yang sekarang, daerah diminta mandiri. Nah, mungkin dia mau niru Malaysia lah ke depan. Nah, kenapa P3 namanya terserah kau? Duitnya mana? komunikasi dengan Kami nangani yang pusat. bupati. Ada arah seperti itu, Bu, ya. Ada arah seperti itu dan bisa dia part-timer juga. Ada arah pemerintah seperti itu. Dan gaji nanti PNS ini dari pemerintah pusat. Katanya gaji tunggal ke depan. Ya, single salary itu tahun lalu dibahas, tapi ada beberapa yang protes kayak Jakarta. dia Ya. Ada teman, tidak usah kita mengkayak, ada teman diklat itu di Surabaya, orang Kalimantan Barat, sekda di orang Kalbar, Pak, sekda Pemkot Surabaya itu, orang Kalbar, Pak Dr. Iksan, orang Mempawah, saudaranya Pak Ismail itu. Bayangkan tunjangannya Pak mau 150 juta. Saya waktu itu ketemu dia, enggak Pak, dia sudah hanya 75 juta. Saya ketemu yang dari Bandung, ada dia bilang Surabaya itu paling besar, paling kecil. Nah ini biasa hambatannya kayak gini, belum mau dia yang pusat, tapi kayaknya pemerintah tetap paksa ya. Jadi memang gaji nanti ini dari untuk PNS. single salary itu Ya. Untuk pusat. pada Makanya kemarin selesaikan tahun ini Pak. Dia selesaikan. Nah, gaji P3 kan dari Pemda. Gaji P3 kan dari Pemda. Dan saya jujur Pak, kemarin kita ambil kebijakan, ini nasib manusia dan banyak orang-orang yang lokal di daerah. Kalau kita buka mulai yang penerimaan pegawai ini bukan kita artinya tidak mau seperti apa, karena kan kalau dibuat bertanding kayak PNS ini kan kayak arena bebas, ya. bisa Kayak arena bebas Pak, tarung bebas. bisa kalah. Seharusnya ada semacam proteksi juga Pak. Iya. Ya. Makanya harapan kita ada di Tarung bebas. P3 kan Pak. Menang jauh terus. Saya ada keluarga tuh, alumni dari Unibrau, Malang, nilainya bagus. Tes di Kalteng itu urutan 2 dia, nggak dapat dia urutannya. Udah kena UI, kena UGM, kena ITB, selesai. Tarung Ya. bebas. Terus ini membantu dalam pemetaan kebutuhan tadi sudah diterapkan di Bengkayang, Apa saya bilang? akan diteruskan secara berkala. Mudah-mudahan saya berharap juga sepakat nanti buat seperti ini, contoh kecil kami lah Pak, contoh kecil Saya kami bilang anak SD bisa diterapkan. Lanjut, kuliah bro. sudah lanjut saja. Aduh. Kesimpulan SD apa Pastor? Oh ya saya. dunia akademisi itu tak pernah ada isi ke perpustakaan. Memang perlu sinkron Pak, kebutuhan dan pengadaan guru agama. Kami siap diskusi. Saya ini kemarin beliau menghubungi, pokoknya saya luar saya batalkan dulu, saya mau ke Pontianak sampai sini adalah yang ada kemarin juga yang mau di IKN, saya batalkan, saya ada jadwal provinsi sama teman-teman yang asosiasi minta wakili. Pemetaan yang paling penting Pak, dan itu kalau bisa dikupas habis. Ya. Kita kemarin kita petakan, kita bahas tuntas ya Bu. Pemetaan ini pemetaan ini bisa nanti harus tepat nih, dan rekrutmen ini harus sesuai, distribusi, masalah kekurangan atau kelebihan guru dapat diatasi. Dan sekarang pemerintah juga kalau mau mutasi guru juga tidak mudah. Sekarang mau jadi kepala sekolah udah ada aplikasi, serba aplikasi. Ya. Dan bahkan ke depan kalau kita lihat sudah tidak ada lagi komisi aparatur sipil negara ini. Nanti jenjangnya dia model sistem kayak militer Pak. Talent pool, sistem talenta. Jadi kalian orang ini
udah bisa kemana nih, mau jadi kepala sekolah nih, mau jadi apa nih, udah bisa. Nggak bisa lagi main serobot, ya, main serobot. Pemerintah, lembaga, masyarakat perlu bekerja sama. Intinya kerjasama Pak. Kerjasama ini nanti perlu komunikasi kita, ya, perlu komunikasi yang kita bangun, perlu menghasilkan nilai yang lebih dari yang sekarang. Baik, mohon maaf jika tidak berkenan dari cara penyampaian, sikap dan seterusnya. Mohon ampun, kita diskusi saja. Saya lebih senang hasil diskusinya jadi berita berita acara atau dokumen yang disampaikan ke pusat, bukan hanya di sini. Dan kalau bisa kita laksanakan ke dak fisik, menyelesaikan gini, kan mulai nih Pak. Saya pikir angkanya banyak nih. Mungkin di Kementerian Agama nih angkanya banyak, Katolik ya yang belum ngambil peran. Betul ya? Banyak Kadipnya? Banyak tuh Kementerian Agama. Kebanyakan berapa perguruan tinggi Islam? Indonesia madrasah apa segala macam. Ya, kita yang ini aja belum optimal. Tapi dengan cara ini memberi perencanaan, ya seperti itu. Baik, terima kasih. Nah ini kami kemarin P3K itu saya di Bandung, ya kayaknya dapat. Di Bandung untuk regional Kantrek 5 ya. Untuk yang terbaik kemarin untuk pengadaan P3K proses. Makanya kami tidak ada masalah. Baik, sekali lagi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Ramin Tasaruga, Basengan Ka Jibatan. Harus.